Artinya Yesus itu bukan orang Kristen. Nah, artinya Yesus bukan orang Kristen. Dia tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, nyembah manusia. Itu bukan ajaran Yesus. Hukum Taurat bukan cuma soal melarang makan babi, makan kelinci juga salah, makan belut juga tidak boleh, lele pun tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang mau menyamakan tentang ajarannya sesuai dengan hukum Taurat, yaitu tidak makan daging babi tapi masih makan lele, maaf, engkau tidak sesuai dengan Taurat. Saya nggak tahu ini siapa, saya nggak tahu pembicaranya siapa, saya nggak paham orang ini siapa. Saya tidak juga mau menjelekkan orang atau pribadinya, tapi di sini saya cuma ingin meluruskan tentang pemahaman yang dia bangun yang sebenarnya bermasalah soal kekristenan. Yang pertama, kita kupas dari bagian yang pertama, dikatakan begini. Agama Kristen ini muncul bukan pada zaman Yesus. Di zaman masa Yesus masih hidup, belum ada gereja, belum ada gospel, belum ada agama Kristen. Artinya Yesus itu bukan orang Kristen. Nah, artinya Yesus bukan orang Kristen. Nah, artinya di sini jelas ada sebuah kekacauan. Karena harus dipahami apa itu Kristen, apa arti dan makna Kristen itu sendiri. Nah, kalau kita bahas dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata Kristen itu diambil dari kata Christianos yang berarti follower of Christ, Christian, atau disebut pengikut Kristus. Lah, bagaimana Yesus bisa disebut Kristen, pengikut Kristus, sedangkan dia Kristus itu sendiri? Itu yang pertama. Dan juga kita lihat lagi, dan dia tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, nyembah manusia. Itu bukan ajaran Yesus. Soal makanan, makan babi juga di sini saya akan bahas sedikit. Di dalam Markus 7 ayat 18-19 dikatakan, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, karena bukan masuk ke dalam hati, ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi Markus 7 ayat 18-19 itu jelas. Jadi Tuhan juga mengajar. Lalu kalau berbicara soal hukum Taurat cuma jangan makan babi, ini yang saya juga mau katakan, hukum Taurat bukan cuma soal melarang makan babi, makan kelinci juga salah, makan belut juga tidak boleh, lele pun tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang mau menyamakan tentang ajarannya sesuai dengan hukum Taurat, yaitu tidak makan daging babi tapi masih makan lele, maaf, engkau tidak sesuai dengan Taurat. Kalau engkau masih makan sate kelinci, engkau nggak sesuai dengan Taurat. Makan dideh, ya kan, yang terbuat dari darah binatang, itu yang terkenal di daerah Jawa Timur, itu juga bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi kalau mau menyamakan soal apa yang Yesus ajarkan cuma karena soal makanan, nampaknya harus dikaji lagi. Jadi soal makanan minuman buat Yesus bukan soal apa yang masuk ke dalam mulut, itu yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut, perkataan kasar, itu yang haram. Lalu Roma 14 ayat 17 juga berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jelas bahwa itu semua bukan lahir dari Paulus, tapi semua diajarkan dari Yesus Kristus Tuhan. Dan soal menyembah manusia, maaf, di dalam kekristenan juga kita belajar dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi jelas bahwa ketika ajaran tentang percaya Yesus bukan soal Paulus. Dan kalau kita berbicara soal Yohanes, ini juga tulisan dari Rasul Yohanes.
bukan dari tulisan Paulus. Jadi ajaran untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan lahir dari Paulus. Jadi salah besar dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Jadi bahkan ketika Thomas tidak percaya, lalu Yesus jumpai, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia mengklaim, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus tidak pernah menolak. Jadi hati-hati membuat sebuah pandangan tentang kekristenan yang tidak dasar yang jelas.